Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh. Episode 31. Percakapan para tetangga. Nadira mengambil ponsel miliknya yang diletaknya di samping kasur tidurnya. Ia memandang wajah pria tampan yang memenuhi layar ponselnya. Kalau dilihat wajahnya, sepertinya dia tidak asli Indonesia karena mukanya seperti orang barat, tapi gaya bahasanya asli Indonesia. Nadira memperhatikan wajah tampan pria itu. Secara diam-diam, Nadira menyimpan foto pria itu di ponselnya. Nadira menemukan banyak sekali foto pria itu di internet. Ayah kamu tuh wajahnya tampan, benar nak. Bola matanya berwarna coklat. Tapi ini beneran asli atau pakai kontak lensa ya nak? Rambutnya juga berwarna coklat. Hidungnya bagus, bibirnya merah. Nadira berkata saat memandang bibir pria itu. Tanpa sadar, Nadira menyentuh bibirnya sendiri. Dipejamnya matanya saat merasakan bibir lembut pria tersebut. Nadira membuka matanya dengan sangat lebar. Pikiran apa ini? Mengapa aku merindukan dia? Aku tidak ingin mengingat dia. Aku tidak suka dia. Dia sudah membuat hidup aku seperti ini. Aku sudah tidak memiliki masa depan lagi. Masa depanku sudah diambilnya. Aku akan dijauhi oleh masyarakat. Aku akan direndahkan. Mereka akan memberikan aku gelar wanita tidak baik. Mereka akan memandang aku kotor. Begitu juga dengan anak yang ada di dalam kandungan aku. Nadira menangis jadi-jadinya ketika membayangkan bagaimana kehidupan yang akan dijalaninya bersama dengan anaknya. Apa kau tahu bagaimana nanti kehidupan kami? Kau enak saja menikmati aku. Aku tidak suka dia. Aku tidak suka. Nadira menangis ketika merasakan sakit di hatinya. Bagaimana bila ayah dan ibu tahu? Bagaimana cara aku beritahu mereka? Mengapa kau berbuat seenaknya? Mengapa kau membuat hidupku seperti ini? Nadira terus menangis melampiaskan rasa sakit di hatinya. Nadira menghentikan tangisnya saat merasakan sesuatu yang bergerak di perutnya. Apa ini? Kenapa terasa seperti ada yang bergerak? Nadira memegang perutnya yang terasa bergerak. Nadira memeluk perutnya yang sudah membesar. Apa yang dirasakannya saat ini sangat tidak dimengerti olehnya. Nadira sangat takut bila terjadi sesuatu dengan kandungannya. Maafkan ibu ya nak, tidak seharusnya ibu bersikap seperti ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sangat tidak mengerti dengan ini. Nadira berkata dengan mengusap perutnya. Dilihatnya jam yang menempel di dinding kamarnya. Ya ampun, ternyata sekarang sudah jam 9 nak. Apa ini tandanya anak ibu sudah ingin makan? Nadira mengusap perutnya. Nadira begitu sangat senang berbicara dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dari beberapa artikel yang dibacanya, bahwa bayi yang ada di dalam kandungan ibunya akan mendengar suara ibunya. Ia kemudian duduk dan beranjak dari kasur tempat tidurnya. Saat bangun tidur seperti ini, tubuhnya terasa sangat gerah. Mandi di pagi hari akan membuat tubuhnya terasa segar. Setelah selesai mandi, Nadira bersiap-siap untuk ke warung. Selama tinggal di sini, Nadira sangat jarang berbelanja di warung dan bertegur sapa dengan warga di sekitar rumahnya. Dirinya hanya sibuk bekerja, pulang dari rumah hanya untuk tidur saja. Nadira memakai baju kaos oblong yang cukup longgar dan celana tidur panjang. Meskipun memakai baju yang longgar, perut besarnya tetap terlihat. Ibu sudah tidak bekerja di toko pakaian, jadi kita harus hemat nak. Mulai dari sekarang, ibu harus sering masak, biar biaya kita lebih murah. Ibu harus menabung uang untuk biaya kontrol bulanan, tabungan persalinan, dan juga untuk beli perlengkapan baju kamu. Nadira berkata dengan tersenyum. Nadira keluar dari dalam rumahnya. Ia berjalan menuju warung sayur yang tidak jauh dari rumahnya. Pagi ini, kondisi warung cukup ramai oleh ibu-ibu yang berbelanja sambil bercerita ria. Bu, Nadira tersenyum ramah menyapa wanita yang berusia sekitar 35 tahun tersebut.
Wanita itu hanya membalas sapa Nadira dengan sedikit tersenyum. "Tinggal di rumah yang itu ya?" tanya wanita yang memakai piyama berwarna biru pekat. "Iya Bu," jawab Nadira yang tersenyum. "Sekarang baru kelihatan," ucap wanita yang sedang memilih cabai. "Iya Bu, biasanya saya bekerja, makanya tidak di rumah," balas Nadira yang tetap tersenyum. "Lagi hamil ya?" tanya wanita yang berusia 35 tahun tersebut. Matanya memandang ke arah perut Nadira. "Iya Bu," jawab Nadira. "Sudah berapa bulan?" tanya wanita yang sedang memilih cabai tersebut. "4 bulan Bu," jawab Nadira. "Kamu apa punya suami?" tanya wanita yang duduk di kursi kayu panjang dengan memakan gorengan. "Punya Bu," jawab Nadira. Ia mulai kewalahan menjawab pertanyaan ibu-ibu tersebut. "Apa benar punya suami?" Wanita itu meragukan jawaban Nadira. "Iya, kalau punya suami pasti punya buku nikah ya," ucap wanita yang sedang memilih cabai tersebut. Wanita itu menghentikan pekerjaannya dan memandang Nadira. Wajah Nadira memucat saat mendengar ucapan wanita itu. Bagaimana bila mereka memintanya untuk menunjukkan buku nikah? Jangan-jangan hamil di luar nikah. Kalau punya suami pasti bisa nunjukin bukti buku nikahnya, ucap wanita yang memakai piyama biru pekat. "Aku tidak percaya bila dia ini punya suami. Jangan-jangan dia ini wanita yang tidak benar," ucap wanita yang duduk di kursi tersebut. Nadira hanya diam. Kakinya terasa bergetar merasakan takut dan juga malu. Mereka terus mempertanyakan Nadira secara bergantian. Tangan Nadira gemetar ketika mengambil bawang. Nadira takut bila para ibu-ibu itu memintanya untuk menunjukkan buku nikahnya. "Kami itu suka heran lihat kamu berangkat kerja pagi jam 8, nanti subuh baru pulang. Kalau enggak, jam 7 malam berangkat kerja, dan subuh baru pulang. Sebenarnya kamu itu ternyata apa?" tanya wanita yang berdiri di dekat Nadira. "Saya kemarin bekerja di toko pakaian Bu. Sepulang dari toko pakaian, saya nyambung lagi kerja jadi pembersih toilet itu di warung makan 24 jam Bu," jawab Nadira. "Apa benar seperti itu? Saya baru tahu pembersih toilet yang kerja sampai subuh itu bersihkan toilet atau membersihkan yang itu," ucap wanita tersebut. Nadira hanya diam. "Lapor aja nanti ke Pak RT tentang status. Terus jangan lupa fotokopi KTP suami istri dan fotokopi buku nikah," saran si ibu warung. "Iya Bu," jawab Nadira. Nadira sudah tidak tahu lagi apa yang akan dibelinya. Ia mengambil sayur bayam, tempe, dan juga bawang merah. "Ibu, tolong dihitung," ucap Nadira. Obrolan ibu-ibu itu begitu sangat terdengar nyaring di telinga Nadira. "Aku yakin dia itu nggak punya buku nikah. Sepertinya dia itu wanita malam." "Aku beranggapan seperti itu juga. Anak gadis sekarang banyak yang mau cari hidup senang tapi malas bekerja." "Ini bawang merah setengah ons 2.500, bayam 2.000, tempe 2.000. Dari totalnya 6.500, ucap si ibu warung. Nadira menganggukkan kepalanya dan membayar belanjaannya tersebut. Nadira sudah tidak sanggup berada di warung itu. Telinganya terasa sudah sangat panas mendengar obrolan ibu-ibu di warung tersebut. Wajahnya kelihatan baik dan polos, tapi ternyata pekerjaannya, gak bisa aku bayangkan. "Hati-hati suami. Sok baik, tapi wanita malam." Apa yang diucapkan oleh wanita-wanita itu membuat Nadira sangat tidak terima. Namun dirinya hanya diam mendengarkan perkataan tersebut, sehingga Nadira tidak berani untuk menjawab. Nadira pergi meninggalkan warung tersebut setelah si pemilik warung mengembalikan uangnya. Nadira masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu rumahnya. Kaki Nadira terasa sangat lemas. Ia duduk menyandar punggungnya di daun pintu. Nadira menangis ketika mengingat apa yang diucapkan oleh ibu-ibu di warung tersebut.
Mendengar ibu-ibu mengatakannya menjadi wanita malam sangat tidak bisa diterima oleh Nadira. Namun ia juga tidak bisa membela dirinya. Seperti ini nantinya yang akan kita jalani, nak. Ibu tidak tahu apakah ibu mampu, nak. Ibu bukanlah wanita yang sangat kuat. Ibu begitu sangat lemah, nak. Bahkan untuk menjawab saja ibu tidak bisa. Nadira menangis dengan terisak-isak. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.